Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena kita sudah ada di hari yang baru. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita siap menjalani sepanjang minggu berjalan ini, ya kan? Bukan berarti kita nggak akan pernah mengalami masalah, bukan berarti kita nggak akan pernah mengalami pergumulan. Namun apapun yang kita hadapi tatkala kita merenungkan firman Tuhan, ada hikmat, ada tuntunan, ada arahan yang membuat hidup kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Iya kan? Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada setiap kita bahwa firman-Nya itu membersihkan hidup kita. Engkau memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan. Jadi firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dibersihkan oleh firman Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saudaraku. Sama-sama bilang hidup saya dibersihkan oleh firman Tuhan. Jadi semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, otak, pikiran, perkataan kita itu dibaharui karena firman. Iya kan? Makanya jelas Alkitab mencatat bahwa yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Hati yang baru, pikiran yang baru, perkataan yang baru, akal budi yang baru, sikap dan pengambilan keputusan yang baru. Sehingga kita tidak sama lagi dengan cara hidup kita yang lama. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Keluaran pasal 19. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara masih ingat bagaimana saya mengingatkan firman Tuhan bahwa Tuhan mengatakan ketika kita mendengarkan perintah Tuhan dan berpegang pada ketetapannya, maka kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Iya kan? Dalam Keluaran pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saya sudah bagikan beberapa hari yang lalu dan saya sudah posting, ya kan? Sehingga di akun YouTube channel saya Glenatu Heru, sehingga Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan, belajar kembali, merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terus pada akhirnya memperbaharui kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-7, ya. Kemarin kita belajar ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan hari ini kita belajar ayat 7 dan ayat 8 dari Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Coba saudara perhatikan di sana. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, itu dibawa oleh Musa, dipanggil tua-tua bangsa untuk diberikan kepada mereka. Ini loh firman Tuhan yang disampaikan. Lihat ya saudara ya, Musa nggak bisa maksa bangsa Israel untuk melakukan firman, nggak bisa. Tapi Musa memperhadapkan mereka, Musa membawa apa yang difirmankan Tuhan kepadanya untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pewarta-pewarta Injil tidak bisa memaksa kita yang mendengar firman Tuhan melakukannya, nggak bisa. Karena untuk melakukannya butuh keputusan kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan yang kita dengar? Jadi Musa membawa firman itu kepada tua-tua bangsa Israel untuk teruskan, disampaikan perintah Tuhan diteruskan kepada mereka. Ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ayo sama-sama bilang sama saya seperti apa yang dikatakan bangsa Israel. Segala firman Tuhan yang disampaikan kepada saya akan saya lakukan. Sama-sama bilang sama saya, akan saya lakukan.
Amin. Jadi kita dituntut bukan hanya mendengarkan firman, tapi melakukan kebenaran firman. Itu sebabnya respon dari bangsa Israel pada saat itu berkata seperti ini. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan pilihan. Apakah kita hanya mau menjadi pendengar, atau kita mau melakukan apa yang sudah kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Dan itu adalah setiap keputusan kita. Sehingga akhirnya ketika kita dengarkan firman Tuhan, oh iya ya, saya disuruh mengampuni. Oh iya ya, saya disuruh menjadi orang yang lebih sabar. Oh iya ya, saya diajarkan untuk menjadi berkat. Oh iya ya, saya diajarkan untuk bersaksi. Ketika kita selesai mendengarkan firman, lalu langkah kita apa? Apakah kita cuma jadi pendengar firman, setelah kita dengar firman terus kita lupa apa ya tadi yang disampaikan firman Tuhan? Atau kita mulai melakukan apa yang firman Tuhan kita dengarkan? Itu ada di kita keputusannya, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu pastikan setiap kita menyadari, kita bukan hanya sekedar penikmat firman, kita bukan hanya sekedar pendengar firman, tapi kita adalah pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya harus melakukan firman. Amin. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, sesuatu yang dahsyat itu terjadi, saudara. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Coba kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Apa perkataan Tuhan Yesus di sana? Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Lihat firman Tuhan bilang begini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jangan sampai teguran Tuhan Yesus itu juga sampai dalam kehidupan kita. Lu ngapain teriak Tuhan, Tuhan? Lu ngapain berdoa kalau lu gak melakukan apa yang aku katakan, kata Tuhan? Iya kan? Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang berseru kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita sedang hidup dalam dua dunia, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sisi lain kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, itu sebabnya kita berseru kepada Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita tidak kita lakukan. Ya ada yang bilang, habis gimana ya pendeta, berat firmannya, saya harus mengampuni. Itu kan susah, Pak. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kenapa perintah-perintah Tuhan tidak berat? Karena ada Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Roh Kudus tinggal dalam hati dan hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Rasul Paulus menyadari hal itu, sehingga Rasul Paulus berkata, kesanggupanku ialah pekerjaan Tuhan. Kesanggupan Rasul Paulus melakukan kehendak Tuhan bukan pekerjaannya, tapi karena Roh Allah yang melengkapinya. Sama saudara dan saya, kita melakukan firman Tuhan. Kalau nggak karena kekuatan dari Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu perintah Tuhan. Berdoa buat orang yang menyakiti kita, itu perintah Tuhan. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak akan mampu. Makanya orang dunia berkata, beratlah, ngapain saya mengampuni orang-orang yang bersalah sama saya? Dia yang harus datang sama saya. Ngapain saya berdoa buat mereka? Karena mereka nggak punya Roh Kudus, sehingga mereka sulit untuk melakukan kebenaran firman. Amin. Kita dipercayakan Yesus untuk memiliki Roh Kudus, sehingga kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan cuma sekedar mendengar firman Tuhan. Yesus berkata, mengapa engkau berseru Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan? Lihat selanjutnya ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, tiga hal. Datang kepada Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, dan melakukan perkataan Yesus. Yesus mengajarkan seperti apa dia dapat diumpamakan.
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar rumahnya di atas batu. Ketika datang air bah, datang banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Seperti itulah orang yang datang sama Yesus, mendengar perkataan Yesus dan melakukan perkataan Yesus. Orang itu diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Dia menggali rumahnya, menggali tanah, mendirikan rumah, sehingga banjir datang, air bah datang, rumah itu kokoh. Tetapi sebaliknya di ayat selanjutnya, ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ini orang datang sama Yesus, dia dengar perkataan Yesus tapi tidak melakukannya. Ada banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya Yesus, dengar perkataan Yesus hanya untuk menghakimi orang-orang percaya. Dia belajar Alkitab, iya kan? Hanya untuk apa? Bukan untuk melakukan, tapi untuk mencari kekurangan. Ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan yang tercatat di Alkitab, bukan untuk melakukan, tapi mencari kelemahan dan menyerang orang percaya. It's okay. Tapi diumpamakan seperti apa orang-orang seperti itu? Yesus bilang di ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi orang yang cuma dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, orang itu gampang rubuh rumahnya, saudara. Maksudnya gini, nggak ada kekokohan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya apa yang dia katakan. Orang itu mau menghadapi badai segede apapun, masalah pergumulan sebesar apapun, rumahnya kuat. Orang itu akan tetap kuat. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi Alkitab sudah mengajarkan, Yesus sudah mengingatkan bahwa memang ada orang-orang yang cuma mau mendengarkan perkataan Yesus tapi tidak mau melakukan. Kenapa dia mau mendengarkan perkataan Yesus? Ya untuk mencari-cari kelemahan, menyerang orang percaya, nggak apa-apa. Tapi sudah digambarkan orang-orang seperti ini nggak akan kuat menghadapi badai. Dan orang percaya yang dengar firman Tuhan dan melakukannya, apapun badai hidup, apapun pergumulan, dia akan tetap kuat. Yakobus pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat 4 ayat 22 bilang apa, saudara? Coba lihat. Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Lihat ya, bukan cuma hanya sekedar mendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Kenapa? Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi orang yang cuma dengar firman tapi tidak melakukannya, sejatinya dia sedang menipu dirinya sendiri. Loh, kita dengar firman tapi kita tidak melakukan firman. Loh, mesti gini, lu ngapain dengar firman? Kalau ujung-ujungnya engkau tidak melakukan firman, itu kan namanya sedang menipu dirimu sendiri, saudaraku. Dan Alkitab sudah mencatat hal ini. Jadi tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, ayo mulai lakukan untuk melakukan firman. Apapun firman yang kita dengar, itu baik buat kita, itu membangun iman kita, itu mendewasakan hidup kita. Belajar untuk melakukan. Kalau kita bilang itu berat, no, nggak ada perintah Tuhan yang berat. Alkitab sudah mencatat perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi yang Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, ayo belajar lakukan firman. Satu persatu apa yang engkau tahu tentang kebenaran firman Tuhan, melakukannya. Apapun itu. Ketika kita belajar firman Tuhan, oh, Alkitab hari ini mengajarkan kepada saya untuk berbelas kasihan, lakukan itu. Minta Roh Kudus memampukan setiap kita.
Ya, jadi kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, penikmat firman, namun menjadi pelaku firman. Nah, kenapa kita harus melakukan firman? Bukan hanya sekedar pendengar, bukan hanya sekedar penikmat firman, tapi kenapa kita harus melakukan firman? Saya pelajari yang pertama. Kenapa kita perlu melakukan firman, bukan hanya menjadi pendengar? Yang pertama, karena dengan melakukan firman Tuhan, itu merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita koar-koar ngomong, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Begitu firman Tuhan kita dengar untuk mengampuni sesama kita, kita nggak mau melakukannya. Apa firman Tuhan katakan tentang orang yang tidak mau melakukan firman? Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21, firman Tuhan bilang begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah, orang itulah yang mengasihi aku, firman Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, bos, you sedang membohong. Sejatinya engkau sedang tidak mengasihi Tuhan. Karena Yesus mengajarkan kepada setiap kita yang mengasihi Dia adalah orang yang mendengarkan perintahnya dan melakukannya. Itu udah jelas, tandanya sudah jelas. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya lakukan perintah Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, lakukan apa yang menjadi firman-Nya. Amin. Ingat ya saudara ya, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa mengasihi, barang siapa melakukan firman-Ku, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mendengar dan melakukan perintah-Ku, dialah yang mengasihi aku. Jadi kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan? Yang pertama, karena dengan melakukan firman Tuhan itu merupakan bukti atau action dari setiap kita yang menyatakan diri bahwa I love you Lord, I love you Jesus. Itu actionnya apa? Lakukan firman. Ya, jadi yang pertama kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan? Karena dengan melakukan firman Tuhan itu adalah bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau setiap kita bukan hanya menjadi pendengar, penikmat firman, tapi mulai menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena yang pertama, dengan melakukan firman Tuhan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Karena dengan melakukan firman Tuhan kita akan jadi orang-orang yang kuat menghadapi badai. Tadi kita sudah mendengar apa yang menjadi perkataan Yesus, bahwa orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku dan melakukannya, dengan apa ya diumpamakan? Seperti rumah yang didirikan di atas batu. Datang badai, datang banjir, rumah itu tetap kuat. Ya, kita lihat lagi ya, Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka orang diumpamakan seperti rumah yang didirikan di atas batu, kuat. Ada badai, ada pergumulan, ada tantangan hidup, orang itu tetap kuat. Kenapa? Karena dia melakukan firman. Mungkin kita berpikir, kok bisa ya orang yang melakukan firman tetap kuat? Karena Tuhan menopang. Itu kuncinya. Orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan akan support, saudara. Orang yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan. Karena kita melakukan apa? Perintah Tuhan. Ya, jadi yang kedua, kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan? Karena dengan melakukan firman Tuhan, kita jadi orang-orang yang kuat menghadapi badai hidup itu.
Bukan berarti kita mengiring Tuhan gak ada masalah ya saudara. Kita mengiring Tuhan masih ada pergumulan kok. Kita mengiring Tuhan masih ada rancangan-rancangan orang yang bisa menghancurkan hidup kita. Kita mengiring Tuhan masih ada orang yang bisa berusaha menipu, merusak hidup kita, merugikan hidup kita. Masih ada. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk mendengarkan firman dan melakukan firman. Sehingga dengan demikian kita kuat menghadapi masalah, menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi yang kedua saya pelajari kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan, agar kita kuat. Tetap kuat dan tetap berdiri tegak sampai badai itu selesai. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau setiap kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar penikmat firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena yang pertama, dengan melakukan firman Tuhan itu menjadi dasar atau menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan? Karena dengan kita melakukan firman Tuhan, kita tetap kuat menghadapi badai. Kok bisa? Karena Tuhan menguatkan orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Yang ketiga yang saya pelajari, karena dengan melakukan firman Tuhan, dengan melakukan perintah Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Oh haleluya. Betul badai hidup masih ada, betul pergumulan masih datang dalam hidup kita, tapi hati kita dipenuhi kebahagiaan tatkala kita melakukan kebenaran firman. Coba kita lihat dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25 saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 25 bilang apa? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tatkala orang meneliti hukum Tuhan, mendengar dan melakukannya, maka ia akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena dia melakukan firman Tuhan. Kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan? Karena dengan kita melakukan firman Tuhan ada kebanggaan, ada kebahagiaan. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya di muka bumi ini. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang mencapai kedudukan tingkat yang tinggi. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang di rekeningnya ada 80 digit saudara. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya di muka bumi ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan dan kita mulai melakukannya, ada kebahagiaan. Kenapa kita kebahagiaan? Karena kasih Tuhan melingkupi kita. Oh haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo sama-sama. Kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar penikmat firman, tapi belajar kita mulai lakukan. Jadi pertanyaan selanjutnya sebagai penutup dari renungan firman Tuhan hari ini, perintah Tuhan yang mana yang belum kita lakukan? Mungkin ada sebagian kita yang berkata, ya pendeta kalau cuman hal ini saya bisa lakukan, hal ini bisa, kalau ini agak susah nih pendeta, untuk mengampuni, untuk melepaskan bahaya agak susah nih pendeta. Saudara, saya mau ajak setiap kita untuk cek perintah Tuhan yang mana yang kira-kira sampai hari ini belum kita lakukan. Ayo belajar kita lakukan hari ini. Belajar kita mulai praktekkan hari ini. Setiap perkataan perintah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita tatkala kita merenungkan firman Tuhan, belajar untuk kita lakukan. Kalau kita bilang kita udah gak kuat, kita gak sanggup, bilang Roh Kudus tolong saya. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti tolong kita. Ketika kita mau lakukan firman Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat setiap kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Biarlah kita bukan cuma sekedar jadi penikmat-penikmat firman, pendengar-pendengar firman, tapi ayo mulai praktekkan, mulai lakukan. Karena dengan melakukan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dengan kita melakukan, kita akan tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Dan kita melakukan firman Tuhan itu menjadi bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan buat setiap benih firman Tuhan yang kami boleh dengar.
Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Bukan hanya sekedar pendengar, penikmat firman setiap hari, tapi kiranya Roh Kudus memampukan kami mulai hari ini untuk terus dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tatkala kami mendengarnya, kami belajar mempraktekannya. Tatkala kami merenungkannya, kami belajar untuk melakukannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus yang memampukan setiap kami anak-anak Tuhan yang secara khusus pagi hari ini mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sadar, kami percaya bukan suatu kebetulan kami boleh bergabung dalam doa pagi ini ya Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kami ditegur, kami diingatkan bahwa orang yang berbahagia, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang kuat adalah orang yang mendengar dan melakukan setiap perintah Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari kami umat Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami sadar ada banyak kekurangan, keterbatasan kami. Kami berdoa sebab kami tahu doa seringkali menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan kami. Hamba membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan, mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, ataupun mereka yang nantinya akan mengirimkan pokok-pokok doa. Bapa, hamba membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang menjawabnya sesuai dengan ketetapan Tuhan, waktu dan cara Tuhan yang ajaib. Hamba membawanya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati, Allah yang campur tangan, Allah yang tolong, sehingga kami lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap usaha, pekerjaan anak-anak Tuhan, bisnis yang mereka kerjakan, usaha yang mereka rintis. Hamba doa di dalam nama Yesus, biarlah campur tangan Tuhan nyata dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Berkat Tuhan ada atas setiap kesehatan mereka. Biarlah tubuh mereka sehat, diberkati dengan tubuh yang sehat, diberkati dengan kekuatan, pengharapan, sukacita, bahkan iman yang teguh dalam mereka mengiring Tuhan. Apapun badai hidup mereka hari-hari ini Bapa, hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami satukan hati kami. Kami doa bersama-sama pagi hari ini. Baik hamba di tempat ini, umatmu di rumah mereka masing-masing. Apapun pergumulan mereka, mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, mereka yang bergumul dalam kesehatan, mereka yang bergumul di masa muda mereka, mereka yang bergumul buat pekerjaan mereka, mereka yang bergumul buat relationship mereka antara orang tua, anak, mertua, menantu, adik dengan kakak, mereka yang bergumul buat jiwa-jiwa yang ada. Hari ini kami doa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Satu persatu kami percaya kami akan lihat perkaranya dahsyat dinyatakan Tuhan dalam hidup setiap kami. Bapa, hamba membawa setiap umatmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pada akhirnya kami berdoa, biar sepanjang hari berjalan ini kami hidup mempermuliakan Tuhan. Kami hidup melakukan kebenaran perintah Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Biarlah kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati. Terus kami berdoa, kami ucapkan berkat buat kota-kota di bangsa ini ya Tuhan, di mana ada oknum-oknum intolerannya yang membuat anak-anak Tuhan susah untuk beribadah. Kami satukan hati kami, kami doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap oknum-oknum intoleran, setiap mereka provokasi orang-orang yang berusaha membuat provokasi ya Tuhan. Kami berdoa, kami satukan hati kami, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan dapat beribadah dengan sukacita, dengan damai, dengan tenang di kota-kota kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap
anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap terus menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat, membawa damai di kota di mana mereka tinggal. Mereka boleh menjadi contoh, menjadi teladan di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Indonesia. Indonesia ekonominya bertumbuh di dalam nama Yesus. Kami perkatakan Indonesia ekonominya maju dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan dalam setiap hal. Kami berdoa ya Bapak, menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pemerintahan yang di pusat daerah, para gubernur, para bupati, para lurah, camat, RT, RW, para wali kota. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doakan setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa juga buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya dalam nama Yesus, dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap mereka. Kami doa biarlah mereka dituntun, diarahkan, dipimpin, sehingga keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang tepat, yang berasal daripada Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa ya Tuhan, tutup bungkus setiap anak-anak Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam perlindungan Allah kami semua berada. Kami berdoa secara khusus buat tahun 2024, di mana bangsa kami akan mengadakan pesta demokrasi Tuhan, dengan adanya pemilihan umum. Kami doa buat KPU, kami doa buat Bawaslu, kami doa ya Tuhan buat setiap para partai-partai yang terpilih, pemimpin-pemimpin partai. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan campur tangan, sehingga semua berjalan dalam kasih, kuasa, dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua berjalan dengan aman, semua berjalan dalam campur tangan dan kasih kuasa Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami menaikkan doa-doa kami. Apapun pergumulan kami, anak-anak Tuhan, kami tahu kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus kami serahkan hidup kami sepanjang tahun berjalan ini. Kami percaya hidup kami dipimpin, dituntun, diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa, pada akhirnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pimpinan, tuntunan, arahan Roh Kudus memimpin, menuntun, dan mengarahkan hidup kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Sekarang bagian kita adalah ayo lakukan kebenaran firman Tuhan, yang setiap kali kita renungkan firman Tuhan kita dapati. Ya pastikan kita bukan hanya menjadi pendengar, penikmat firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Doa saya menyertai setiap kita semua. Kita ketemu besok pagi dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita bergabung agar tetap terus dikuatkan dalam mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.